Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Fortuna Putri, NPM 19 11111111008. Tugas ESDA dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta, dengan dosen pembimbing Bu Helmawati SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan konsep ruang lingkup ESDA dan lingkungan. Yang pertama itu pengertian ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi atau peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk jangka panjang. Adapun fungsi atau peranan lingkungan adalah sebagai sumber bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi atau untuk langsung dikonsumsi, sebagai pengelola limbah secara alami, dan sebagai sumber kesenangan. 2. Sebab-sebab merosotnya fungsi lingkungan. Sebab utamanya adalah karena sifat atau ciri yang melekat pada lingkungan alami sendiri menyebabkan manusia mengeksploitasinya secara berlebihan, sehingga dapat menurunkan fungsi lingkungan itu sendiri. Adapun ciri atau sifat yang menonjol dan melekat pada lingkungan. Yang pertama itu barang publik. Dengan adanya sifat sebagai orang publik telah membawa konsekuensi terhadap terbengkalainya sumber daya lingkungan. Karena tidak ada atau sangat langka pihak swasta atau individu yang mau memelihara atau mengusahakan kelestariannya. Yang kedua, pemilikan bersama atau milik umum, common property. Juga diartikan sebagai bukan pemilik seseorang atau juga milik setiap orang. Karena sistem pemilikan seperti itu membuat kecenderungan untuk timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara berkelebihan. Yang ketiga, eksternalitas. Munculnya ini apabila seseorang melakukan setiap kegiatan dan menimbulkan dampak pada orang lain dalam bentuk manfaat eksternal, tidak memerlukan kewajiban untuk menerima atau melakukan pembayaran. 3. Kebijakan pemerintah. Yang pertama itu memperbaiki hak penguasaan atau sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, memperbaiki manajemen sumber daya alam dan lingkungan sehingga biaya eksternal dapat diinternalkan. Yang ketiga, menggunakan tekanan sosial untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang keempat, semua perusahaan melaksanakan audit lingkungan. Yang kelima, memberikan inisiatif untuk pengelolaan lingkungan melalui sistem penghargaan atau melakukan perlombaan-perlombaan. 4. Lingkungan sebagai asimilator. Sebagai asimilator, lingkungan mampu mengelola limbah secara alami sehingga tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau berubahnya tata lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke titik tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 5. Dampak pencemaran terhadap kesehatan dan produktivitas. Adanya pencemaran lingkungan akan sangat terasa dampaknya pada ketidaknyamanan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memburuknya kualitas air, bila air itu tercemar oleh zat yang tidak cocok untuk peruntukannya
tentu akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya, sumber daya tanah dan air dapat tercemar karena adanya limbah minyak atau oli bekas yang terkubur di tanah. Hal ini akan mengurangi fungsi tanah sebagai sumber daya utama di sektor pertanian dan kesuburan tanah akan menurun. 6. Lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Generasi yang akan datang tidak akan kurang kesejahteraannya dibanding dengan generasi yang sekarang. Dengan kata lain, pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan apabila tidak ada masalah ketidakmerataan antar generasi, intergenerational inequality problem. Sebaliknya, pembangunan akan berkelanjutan sustainability sebagai penolakan semua kegiatan sekarang yang akan dapat merusak lingkungan, walaupun ada penciptaan sumber daya manusia maupun kapital buatan manusia berakibat pada peningkatan kesejahteraan generasi pada masa yang akan datang. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah dari video ini, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.